Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di rumah? Bertemu kembali dengan Usnikmah, guru tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 8, pembelajaran 1, daerah tempat tinggalku. Kompetensi dasar kita untuk hari ini 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Kata kunci kita untuk hari ini cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita fiksi dapat berasal dari hayalan pengarangnya. Isi cerita fiksi dapat pula berdasarkan fakta yang dialami dan dilihat pengarang, kemudian disajikan sesuai dengan imajinasi pengarangnya. Berikut ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, cerita bersifat rekaan atau hayalan. Yang kedua, ceritanya disajikan dalam urutan waktu. Yang ketiga, ceritanya bertujuan untuk menghibur. Yang keempat, peristiwa dalam cerita dirangkai dalam sebuah alur cerita. Yang kelima, ceritanya menggunakan bahasa yang komunikatif, yaitu bahasa yang mudah dipahami. Ingat anakku semuanya, lawan kata dari cerita fiksi adalah cerita non fiksi. Kemudian jenis-jenis cerita fiksi kita bagi menjadi 3. Yang pertama dongeng, yang kedua cerpen, yang ketiga novel. Dongeng merupakan cerita rekaan mengenai sesuatu yang tidak pernah terjadi dan juga tidak mungkin terjadi. Masih ingatkah anakku semuanya yang termasuk dalam cerita fiksi dongeng itu apa saja? Benar sekali, ada cerita jenaka, ada legenda, ada fabel, ada mite, kemudian ada sage. Sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya anakku semuanya. Yang kedua yaitu cerpen. Cerpen itu kepanjangannya yaitu cerita pendek. Cerpen bersifat hayalan dan ada yang benar-benar terjadi. Biasanya cerpen itu dapat dibaca sekali duduk dan bentuknya itu berupa lembaran-lembaran kertas. Yang ketiga yaitu novel. Novel yaitu cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang bersama orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Biasanya novel itu bentuknya dalam jeritan buku ya anakku semuanya. Nah, kemudian ya, tokoh sebagai penyampai pesan dalam suatu cerita. Memang benar, tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Tokoh melakonkan peristiwa-peristiwa dalam cerita sehingga membentuk satu jalinan cerita yang utuh. Tokoh dalam sebuah cerita dapat berupa manusia, benda mati, tanaman atau tumbuhan, atau aneka satwa yang seolah-olah dapat bertingkah laku seperti manusia. Nah, kemudian tokoh berperan sebagai pembawa pesan moral dari pengarang. Biasanya kita sebut sebagai amanat. Ya, pesan moral tersebut dapat disampaikan tokoh melalui perbuatan, melalui ucapan atau pikiran tokoh tersebut. Pesan moral dalam sebuah cerita disebut juga sebagai amanat. Nah, yang terakhir anakku semuanya, ini adalah pembagian tokoh berdasarkan perannya. Kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tokoh protagonis ya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita atau tokoh yang memiliki watak yang baik. Yang kedua yaitu tokoh antagonis, tokoh yang menjadi penentang dalam cerita atau bisa kita sebut seperti ini, tokoh yang menjadi lawan tokoh protagonis. Biasanya dia memiliki watak atau karakter yang jahat. Ya, yang ketiga yaitu apa? Tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu yang mendukung tokoh protagonis dan tokoh antagonis ya. Nah, Usnikmah cukupkan pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan anakku semuanya kalian buka buku BBD jilid 8 halaman 59 dan 60 ya. Jika nanti kalian mengalami kesulitan, silakan hubungi Ustazah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.